Percaya Yesus, diberkati, badan sehat, umur panjang, mati masuk surga. Bisa? Percaya Yesus, diberkati, badan sehat, umur panjang, mati masuk surga. Bilang sama sebelah saudara, kamu stres enggak? Orang itu kalau banyak pikiran stres lehernya kaku. Saya berdoa pagi ini enggak ada yang stres semua, amin. Percaya Yesus, diberkati, badan sehat, umur panjang, mati masuk surga, haleluya. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Sudah? Baca sama-sama, 2, 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman itu siang dan malam. Amin. Bagaimana kalau selama saya khotbah berdiri terus kayak gini? Boleh-boleh? Sekali-sekali dicoba begitu ya kan? Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang hari ini masih memberikan kepercayaan buat saya. Hari ini saya datang bertiga. Yang satu tidak mau jalan darat sama saya, dia pilih jalan udara. Saya persilahkan, saya bilang ayo tak gonceng bertiga, dia tidak mau. Saya mendahului kalian, kalian jalan aja. Mr. M tidak mau bareng sama saya ya, tapi dia ada bersama-sama dengan saya. Malaikat. Saudara sampai bingung, iya kan? Haleluya. Istri sama anak saya yang kedua dan anak saya yang keempat, pelayanan di Mojokerto. Salam kasih dari istri saya. Saya bersama dengan putri saya yang setelah ibadah ini saya harus antar dia. Makan mie rebus enaknya ketika hangat. Muridnya Tuhan Yesus harus tetap semangat. Di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kasih tahu Pak. Saya senang kalau saudara tertawa duluan gitu kan. Paling tidak saya enggak gampang lupa ayat. Kalau saya khotbah terus jemaat tegang gitu. Terus terang itu menyusahkan pendeta ya saudara ya kan. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Nah ayat yang kita baca adalah sebuah penggalan, perjalanan dari bangsa Israel ketika dipimpin oleh bangsa Gideon. Gideon memimpin bangsa Israel dan menghadapi bangsa Midian yang begitu tangguh. Ada 32.000 orang yang bersama dengan Gideon, tapi pada waktu dia mau maju, Allah bilang sama dia, terlalu banyak. Tuhan bilang begini, yang takut dan gentar suruh pulang. Ngomong sama sebelah saudara, kalau kamu hari ini masih takut, pulang. Loh, ayo ngomong sama sebelah saudara, kalau hari ini kamu masih diliputi ketakutan, pulang. Buat apa kita ini keluar masuk gereja, buat apa kita ini ngaku muridnya Tuhan, kalau kita masih hidup dalam ketakutan dan kegentaran. Bayangkan 32.000, waktu Gideon bilang yang takut dan yang gentar pulang, itu yang pulang 22.000. Tinggal 10.000, ini pun masih terlalu banyak. Allah bilang sama Gideon, suruh mereka minum. Saking senengnya. 10.000 orang ini tahu kalau sebentar lagi mau perang sama bangsa Midian. Menurut pikiran mereka enak kan sebelum perang diajak ngelencer dulu. Disuruh minum, ternyata sebagian besar dari mereka cara minumnya adalah langsung masuk ke air. 9.700 orang melakukan itu.
tersisa cuma 300 orang yang minum dengan tangannya mengambil ke air, membawa ke mulutnya. Allah bilang sama Gideon, dengan yang 300 orang itu, kamu maju berperang dan kalahkan bangsa Midian. Jujur saya mau tanya, kita mau perang nih, pilih dengan banyak orang atau sedikit orang? Pak Erno, kita lebih senang gembalakan banyak orang atau cuman sedikit? Hari ini saya gembalakan 30 ekor, 30 orang. Wes jemaatnya titik, masalah ya akeh saudara. Kita pasti pilih, lebih banyak orang, itu lebih memberi semangat buat kita untuk berperang. Tapi Allah bilang begini, dengan yang 300 orang itu, kamu maju berperang. Hari ini judul khotbah saya adalah begini, menang dengan caranya Tuhan. Amin. Seringkali kita enggak mengalami yang namanya kemenangan, bahkan lebih dari pemenang, itu cuma slogan di Alkitab. Karena kita pakai cara kita sendiri. Nah yang pertama Allah bilang begini sama Gideon, yang takut pulang. Alkitab berkata begini, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Setuju? Setuju? Kalau setuju itu kan selalu Tuhan jawab, ya kan? Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi jujur hari ini ada banyak berita yang membuat kita takut. Ada banyak berita yang membuat kita nggak bisa maju. Karena apa? Kita dilingkupi oleh yang namanya ketakutan. Pendeta boleh belajar ya Pak? Loh saya belajar bahasa Mandarin saudara. Jadi Alkitab itu saya baca, saya bandingkan dengan bahasa Mandarin. Sekalipun saya nggak bisa bahasa Mandarin karena saya bukan dari orang Cina. Bahasa Mandarinnya nggak boleh takut, jangan takut. Itu Pu Yoba. Ada di sini orang Cina? Nggak ada. Cina daratan Pak Martin. Saya tanya sama istri saya, yang bahasa Mandarinnya jangan takut apa? Istri saya langsung melotot, kamu pikir saya orang Cina? Loh, kan saya taunya dia kalau ngajari bahasa Mandarin Samuel sama Louis, itu kayak film Mandarin sungguhan dalam rumah saudara. Dia bilang gak tahu aku. Saya telepon teman saya. Bahasa Mandarinnya jangan takut apa? Dia bilang put. Biasanya kalau khotbah mic-nya mati itu kode. Jadi khotbah kalau suwi-suwi gitu loh saudara ya. Terima kasih buat kode. Baru poin pertama harus dikode ya kan. Enggak apa-apa, lebih cepat lebih bagus ya kan. Saya lebih cepat ngantar anak saya. Nah kalau Anda baca ketika para malaikat ini menjumpai para gembala. Dia bilang kan jangan takut. Tapi waktu saya baca dalam kitab bahasa Mandarinnya itu jangan takutnya enggak pakai Puyoba, tapi Puyoji. Saya tanya sama istri saya, kok enggak sama? Katanya kalau jangan takut itu Puyoba, ini kok Puyoji. Istri saya jawab, tilpuno Jackie Chan aja loh. Saya tanya, besoknya saya ketemu teman saya tanya, loh kenapa malaikat ini ngomong sama para gembala kok bukan Puyoba, kok Puyoji? Teman saya bilang begini, memang Puyoji itu jangan takut, tetapi bersifat dikuasai ketakutan. Sampai rumah itu saya hafal terus, saudara. Puyoba, Puyoji. Puyoba, Puyoji. Saya masuk rumah, saya ketemu sama Ruben. Dia bilang, Shalom, selamat sore Pak. Shalom, Puyoba, Puyoji. Ruben nyauti gini, Mek Yujen ah. Mek Yujen gak ada duit saudara ya kan. Jadi sekarang saya hafal 3 kalimat itu Puyoba, Puyoji, Mek Yujen. Nah saudara ngerti, sejak kecil kita ini apalagi di Jawa, dicekoki otak kita dengan ketakutan.
Sadar enggak Bu? Pak, sadar enggak? Kita ini nyekoi anak kita dengan yang namanya ketakutan. Lalu kita dengar firman, jangan takut. Bagaimana bisa efektif? Jujur ya, ingat ya, Bu Yoba, Bu Yoci. Tapi kalau kita ngundang anak kita, ciluba, ciluba, takut terus anak kita. Setelah saya tahu itu, saya ketemu Ruben, saya enggak lagi ciluba. Tuhan Yesus baik, Ben. Tuhan Yesus dahsyat, Ben. Tuhan tidak menghendaki kita untuk tinggal dalam ketakutan. Sekalipun situasi di mana kita ada, itu ngomongnya tentang ketakutan terus. Sudah. Firman Tuhan berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar, bukan masa yang mudah. Jadi kalau hari ini beras itu sampai 20.000 kata Pak Janggar, ngerti Pak Janggar kan? Nah, dia kan statement di media sosial, beras sampai 20.000, harusnya begini, alah kementus, ya kan kalah kakek ngomong, ya kan. Sorry bagi pendukung Pak Ganjar ya. Nah, saudara, sekalipun beras itu 20.000, dengar baik. Saya ngomong sama istri sama anak-anak saya, lebih baik mahal kita bisa beli daripada murah kita nggak bisa beli. Kalau mahal kita beli, itu tandanya kita anak Allah dan Bapa kita kaya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini saudara akan dengar lagi. Beras naik, gula naik, kopi naik. Sampai orang Cina bilang begini, gula lalang, kopi lalang, sembalang lalang. Satu-satunya yang turun hari ini cuma hujan. Sekalipun sudah jarang, saudara ya kan. Tapi percayalah begini, jangan tinggal dalam ketakutan. Saya pernah saksikan tentang kereta kencana saya itu. Hari Senin seminggu yang lalu, dia bikin gara-gara, saudara. Saya mau pakai kereta kencana itu, saya starter, enggak nyala sama sekali. Lampu di dashboardnya juga enggak nyala sama sekali. Sudah, itu bisa dipastikan akinya pasti bejat. Saya ngomong sama istri saya, yang kereta kencananya itu mesti dibelikan aki. Istri saya langsung begini, gak duit-duit. Ya sudah. Saya lakukan yang Alkitab ajarkan. Tengah malam kita berseru nama Yesus. Pagi-pagi ada sorak-sorai. Kalau saya ngamen, gak tahu maca Alkitab saudara ya kan. Ini gak males aku saksi, beneran. Tak terus tak gak iki. Loh, istri saya ngomong gak ada duit. Saya berteriak panggil nama yang berkuasa, Tuhan. Kereta kencana yang kau titipkan padaku bikin masalah. Saya mau pakai, tapi enggak mau nyala. Belum ada mujizat pagi itu. Saya lapi kacanya. Saya ngomong sama kereta kencana itu. Wis masih mbok kira gendeng ya Kak Popo ya kan. Aku lak wis ngomong sih. Konek sampai rewel maneh tak dol. Ayo, kon gelem murup tak gak? Rewel tak gak? Terus saya minta tanda sama Tuhan begini. Tuhan, kalau saya bisa beli aki buat kereta kencana ini, berarti Tuhan masih percayakan itu sama saya. Tapi kalau enggak, ganti pemilik. Sudah saudara, saya berangkat. Sepanjang hari itu saya memuji Tuhan. Sepanjang hari itu saya enggak mau diliputi ketakutan. Karena anak-anak ini sudah ngebel. Papa, bagaimana kita berangkatnya? Mereka jemaat saya panggil saya papa. Saudara aja yang pak gitu kan. Mereka panggil saya papa saudara ya. Bangga saya, anakku akeh ya kan. Anak sejati 4. Mereka itu anak kandang, ini anak kandung ya kan. Anak kandang saya 30 orang saudara ya kan. Papa bagaimana kita berangkatnya? Doa. Masa cuma doa apa? Ya kan gak ngerti sing tak pikir no ya kan. Kereta kencana iki moro-moro akine gak kena di starter. Saudara, jam 2 siang, ada seseorang yang kirim WA saya, disertai foto. Saya nggak pernah cerita loh. Saya cuma ngomong sama Tuhan. Saya cuma minta uang sama istri saya. Tapi jam 2 siang, ada foto bukti transfer masuk. Saudara, saya ini hampir nangis, nggak percaya saya. Tuhan, ini cara Tuhan. Saya pulang, sebelum saya masukkan motor saya, tak lulus-lulus mana kereta kencana. Puji Tuhan, pada akhirnya kamu tetap ada di sini.
belum ganti pemilik. Tapi nek kon sampai rewel mana titenono ya. Saya, tepuk tangan dulu bagi Tuhan ya. Saya langsung telepon toko Aki langsung dikirim. Ada masalah lagi. Saya pesennya aki kering, yang dikirim aki basah. Saya ngomong lagi sama Tuhan, ini tanda apa sih Tuhan? Saya harus bagaimana? Sudah Tuhan kirim berkatnya, tinggal masang aja, kenapa kok aki basah yang datang? Terus tiba-tiba istri saya itu tahu kegelisahan saya. Dia bilang begini, belajar untuk taat. Kita diminta Tuhan untuk lebih perhatian lagi sama kerenta kencana ini. Nek aki kering, lah enak tau sayang tinggal make gitu tok. Enggak pernah mbok cek. Lah sekarang dikei aki basah, otomatis harus sering-sering ngecek airnya supaya enggak kehabisan. Hari ini asal kita buang setiap ketakutan dalam hidup kita, Yesus selalu buka jalan dalam hidup kita. Amin. Jangan takut. Yang takut disuruh pulang sama Tuhan. Artinya apa? Saudara mengalami ketakutan dan saudara pelihara itu dalam hati saudara. Sepanjang hidup saudara, saudara tidak akan bisa lihat kemenangan. Saudara boleh dengar berita apapun hari-hari ini. Sekalipun hari ini kita sudah tahu siapa presidennya. Masih ganti presiden Penglimo, tetap kerja keras sudah. Iya kan? Saudara kenal sama Pak Prororo? Enggak kan? Sekalipun saudara-saudara sudah pilih dia enggak kenal sama kita enggak kenal sama dia. Artinya apa? Ya urusan kebutuhan kita sendiri yang harus berjuang. Tetap berjuang, tapi dengar baik, andalkan Tuhan, Tuhan selalu buka jalan buat kita. Amin. Yang kedua, yang gentar suruh pulang. Yang gentar itu siapa? Yang gentar itu khawatir. Dan saya mau kasih tahu ya, ketakutan, kekhawatiran itu nular. Saudara kumpul sama orang yang dikit-dikit takut, yang dikit-dikit khawatir, saudara ketularan pasti. Tapi beda kalau saudara itu dekat sama orang yang senengnya guyon, saudara, ya kan? Sedikit-sedikit ada sukacita, sedikit-sedikit ada pujian. Oh puji Tuhan, haleluya, masih beras larang, tidak masalah. Wong aku ya iso tuku, ya kan? Tapi kalau saudara kumpul sama orang, terus orang itu bilang begini, lah iya, ya apa sih, saiki sembarang larang, jare pemerintah itu memperhatikan kehidupan rakyat, tapi kok ya tambah kayak begini. Terus kemudian saudara ikut nyauti begini, lah iya, saiki moso duit 100.000 lo gak oleh apa-apa. Itu saudara sudah ketularan ketakutan dan kekhawatiran. Saya tidak mau mempraktekkan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Ayo kita praktek bahwa yang namanya hati yang gembira itu lebih cepat nularnya. Saya nggak kasih angka 1 begini, saudara bilang H. Kalau 2 begini berarti HH. Bisa? Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan khawatir. Saya ngantar Samuel ke dokter. Waktu daftar di bagian administrasi, petugasnya bilang begini, Samuel ini sudah mau 16 tahun ya. Gak apa-apa, aku suka motor ini. Aku mau pakai motor ini. Sing paling gak enak, dia tanya begini. Kira-kira papa bisa belikan aku motor itu enggak? Anda orang tua, terus anak Anda datang tanya begini. Papa bisa ngasih aku makan enggak? Bagaimana perasaan saudara? Saya setuju mereka sudah 16 tahun, sebentar lagi 17 tahun. Saya bilang, nanti kalau 17 baru boleh pakai motor karena kamu sudah punya KTP, kamu boleh urus SIM. Tapi selama belum punya KTP, belum punya SIM, papa mama yang antar. Terus mamanya bilang begini, oke enggak apa-apa nanti
17 baru naik motor sendiri. Tapi kalau bisa sebelum dia naik motor sendiri, motor yang dia pingin itu sudah datang sehingga dia bisa pemanasan. Lah penumpak motor ada pemanasan, ya kan? Pokoknya ngerti mesinnya lah ya wis, tapi tak turut ya saudara. Samuel tanya, Papa bisa nggak beliin saya motor yang kayak begini? Saya nggak jawab, bukan berarti saya nggak bisa. Tapi besoknya dia ngerti gitu loh saudara. Terus dia datang lagi. Wis Pah, nggak usah motor itu deh. Matic aja. Yang penting nanti kalau misalnya saya ada kegiatan dan Lois harus berangkat sekolah sendiri, Lois juga bisa pakai. Dia bilang begitu dalam hati. Syukur alhamdulillah. Akhirnya Tuhan celikkan mata hatimu, ya kan? Nah, saya tanya, Matic apa? Wis terserah Papa yang pilih. Malah saya syukur alhamdulillah 2 kuadrat gitu saudara, ya kan? Nek aku sing milih, ya kan? Asal kamu bisa pakai. Saya ngomong sama istri saya. Mereka sudah minta motornya. Ada kekhawatiran di hati saya. Saya satu tak gak ya motor itu ya. Terus yang kedua, mereka bagaimana kalau saya lepaskan? Mereka sudah sering saudara, pergi sekolah nyetir sendiri, Samuel itu. Tapi Tuhan bilang sama saya, bukankah dia itu milikku? Dan aku bertanggung jawab atas hidupnya. Hari ini buang semua kekhawatiran saudara. Bagaimana kalau kita tanya sama Tuhan? Tuhan bisa berkati saya enggak? Tuhan marah enggak? Tuhan tersinggung enggak? Dia Bapak kita kok. Dia pasti pelihara kita, dia pasti jawab semua doa kita. Hari ini jangan pernah khawatir sedikit pun tentang hidup kita. Kalau dia menghendaki kita hidup di hari ini, dia juga pasti sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Amin. Yang ketiga, seringkali kita nggak menikmati kemenangan dalam hidup kita. Karena kita pakai cara kita, bukan caranya Tuhan. Kita pakai kemampuan kita pakai hikmat kita untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Dan seringkali yang kita hadapi itu kegagalan. Karena apa? Cara kita. Hari ini pakai caranya Tuhan. Ada seorang ibu bawa temannya ngomong sama istri saya. Singkat cerita, teman dari ibu ini, saya kenal ibu ini sudah lama saudara, tapi temannya baru kenal ketika dia datang di menara doa yang saya gembalakan. Terus temannya ini bilang sama istri saya boleh enggak konseling sama bapak sama ibu? Istri saya bilang, oh ya silakan. Singkat cerita dia minta waktu untuk bicara sama saya. Saya bilang sama saya, jam istirahat aja. Atau kalau malam ya sekalian malam setelah kita misbah doa. Saya jam 9 itu doa sekeluarga, HP saya ini berdering terus saudara. Saya matikan, telepon lagi. Saya tak matikan, telepon lagi. Setelah saya selesai misbah doa, saya minta izin, saya telepon dia. Dia nangis-nangis. Tolong saya Pak. Iya Bu, masalahnya apa? Apa yang bisa saya bantu? Hidup saya tertekan. Saya ketakutan amat sangat. Iya, wedi karo apa Bu? Iya kan harus jelas masalahnya. Ngomong ketakutan, ngomong tertekan, diulang-ulang sambil nangis. Siang malam saya diteror Pak. Kesimpulan saya, dikirimi santet paling. Iya kan? Ternyata enggak saudara. Siang malam itu ternyata dia didatangi debt collector. Akhirnya dia terbuka. Saya terikat dengan pinjol. Berapa utangnya ibu? Tapi saya enggak berminat untuk melunasi utangnya ibu. Saya cuma pengen tahu sampai tertekan seperti apa sih. Dia sebutkan angkanya saudara. Terus saya tanya, uangnya buat apa Bu? Lah ya itu Pak, saya enggak tahu Pak. Uangnya saya buat apa? Loh kan aneh saudara. Kamu utang tapi kamu enggak ngerti wujudnya buat apa gitu saudara ya. Terus oke Bu, kita berdoa ya supaya Tuhan buka jalan. Besok siangnya telepon lagi, Pak ini bagaimana Pak, ada 2 debt collector depan rumah. Ya dihadepin aja Bu. Dihadepin, jangan lari. Janji ibu nanti kapan sanggupnya bayar.
Sorenya dia telepon lagi, saya ajak doa, Bu, bertobat ya. Kaget dia. Bertobat Bu, karena selama ini Ibu pakai cara Ibu sendiri. Terus dia maksa, bagaimana Pak saya harus bayar semua utang saya ini. Lah kon sing utang masa aku mau kon mbok pikir, ya kan? Waktu kon utang lo gak nelpon pendeta, saiki wayahe nyaur pendeta mbok uber-uber. Mari kita lestarikan umur pendeta, amin. Jangan sampai pendeta mati muda gara-gara kelakuan saudara. Loh ada yang jam 12 malam itu telepon. Kalau jam 12 malam telepon berarti kan penting saudara. Enggak, jam 12 bengi telepon lo mengene. Pak Andreas, bisa lagu ini enggak Pak? Ayo Pak ambilin gitarmu kita belajar nyanyi Pak. Lha gak pokro kon jam 12 bengi lo njaluk latihan nyanyi. Ngono kok ya urip lah ngono ya kan. Kapan pendeta turunin lah jam 12 bengi saya bawa ajak nyanyi gitu loh. Iya kan? Lah dia paksa gimana Pak caranya? Oke kita berdoa pokoknya ibu bertobat ya. Jangan buka peluang lagi. Bertobat sampai di sini. Terus yang kedua, apa yang ibu punya dijual itu Bu. Buat bayar semua utang-utang ibu. Malamnya telepon lagi, jadi sehari 3 kali kayak minum obat dia. Malamnya telepon lagi, sambil teriak-teriak, Pak, puji Tuhan Pak. Tuhan dengar doa kita. Saya pikir dia dapat pinjaman dari mana. Terus dia bilang begini, saya punya rumah. Sejak saya akad pembelian sampai sekarang belum saya tinggali Pak. Hari Selasa, Bapak saya undang untuk berdoa di rumah itu, kita jual Pak. Oh ya, puji Tuhan. Kesimpulan saya begini, waktu kita bertobat, waktu kita janji sama Tuhan bertobat, kita belum action, tapi surga sudah action. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi hari ini jangan sungkan, jangan malu datang sama Tuhan bertobat. Karena waktu kita ngomong sama Tuhan, Alkitab berkata begini, bukankah kita memiliki Allah yang setia dan yang adil, yang akan mengampuni dosa kita pada waktu kita mengakuinya. Jadi waktu kita bikin pengakuan di hadapan Tuhan, itu surga langsung bertindak, saudara. Singkat cerita saya doa di rumahnya. Saudara ngerti rumahnya itu dekat dengan Juanda, saudara. Jadi tiap 5 menit itu ada suara pesawat. Turun gitu kan, tiap 5 menit. Gitu. Setelah selesai doa, yang gak enak ibu ini bilang begini, Pak, bagaimana kalau rumah ini Bapak sendiri yang beli? Wis dikongkon doa, dikongkon puasa, kongkon nuku omahe pisan ya kan. Jane sing ngutang iku sapa lah ngono ya kan. Terus saya bilang sama ibu ini, maaf ya Bu, kalau saya beli rumah ini saya malah enggak bisa doa. Loh kenapa Bu? Lah tiap 5 menit saya selalu bilang sama anak istri saya, tiarap gitu kan pesawatnya datang. Malah gak doa, enak-enak doa tiarap gitu. Ayo hari ini jangan pakai cara kita. Saya waktu butuh akinya lo cuma 1,5 juta, saudara. Kalau saya datang sama Pak Erno, aku utang duit 1,5 juta, saya percaya. Pak Erno baik sama saya. Pasti saya diutangi. Saya telepon Pak Andi utang duit po, kayak tuku aki. Pak Andi pasti utangi saya. Tapi saya nggak pakai cara itu. Saya pakai caranya Tuhan. Dan Tuhan buka pertolongan. Amin. Kita kecewa, kita marah sama Tuhan karena yang kita pakai adalah cara kita. Hari ini stop. Jangan pakai cara kita. Apapun bentuk peperangan dalam hidup kita, pakai caranya Tuhan. Yang lebih dahsyat lagi, Tuhan bilang begini sama Gideon. Yang bawa sangkakala, yang bawa gayung, sama yang bawa obor, maju di depan. Saya mau tanya, perang itu harusnya bawa senjata, bawa tombak, bawa lembing, bawa pedang. Tapi Allah bilang begini, sangkakala, gayung, dan obor. Iki apa arepe dangdutan? Apa arepe organ tunggal begitu? Justru yang sangkakala di depan, yang bawa gayung dan obor ada di depan. Gak masuk akal kan? Gak masuk akal. Caranya Tuhan seringkali membuat kita berpikir, kok seperti ini ya? Yang Tuhan mau dengan caranya Tuhan, ada sangkakala, itu bicara tentang pujian,
dan penyembahan kita. Ayo ketika hari-hari ini kita menghadapi peperangan, kita menghadapi yang namanya tekanan, jangan berhenti memuji Tuhan. Setuju, katakan amin. Ketika kita ada dalam persoalan yang berat, jangan berhenti menyembah Tuhan. Terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Sekalipun orang di luar sana berkata, wong Kristen iki lho, gak genah. Wong nangone rumah duka lho malah nyanyi. Saya malah kalau mimpin tutup peti atau pemakaman, saya ngomong sama pemimpin pujiannya. Jangan yang mendayu-dayu dong lagunya. Yang sukacita. Kalau perlu nyanyi, sekarang saya sudah bebas. Sekalipun orang lain tertawa mendengar lagu itu. Bukankah orang yang pulang kepada Bapa itu memang benar-benar bebas? Di rumah Bapa gak ada kesakitan, gak ada air mata, gak ada penderitaan. Bebas dia. Loh, saya bukan kok anti dengan yang lagu yang mendayu-dayu gitu saudara waktu pemakaman. Tapi ayo kita memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Begitu kan harusnya. Daripada kalaku cari damai, kan mesti ngono lagu nih. Bersama dia hatiku tenang. Lalu saudaranya, keluarganya yang ditinggal mati malah nangis berurai-urai. Iya kan? Kalau perlu pas pemakaman, happy ya, happy ye, King Kong padanya besar. Jarang kan ada pendeta mimpin kayak gitu, kalau saya gitu saudara, kenapa? Kita harus kasih penghiburan kok untuk keluarganya. Bukan yang mati, penghiburan. Setuju? Dari sini mungkin saudara mulai mikir, iya ya, namanya ibadah penghiburan. Tapi lagunya, sampai bertemu ya bertemu, atau belakang langit biru, ada mahkotaku tak menangis. Oh Yerusalem, kuno, iya kan? Selama ini saya selalu partner sama istri saya. Di Adijasa saya bilang, lagunya ojo yang mendayu-dayu. Bolehlah awal ibadah sama sebelum firman. Tapi diselingi lagu sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebelahku Katolik, saudara. Kita lebih dari pemenang, tepuk tangan. Nek perlu aku nggak kecerekan, ya kan? Menghibur. Dalam keadaan duka, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesulitan segala sesuatu. Jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti menyembah Tuhan. Saya pagi selalu goncengan sama Louis sama Ruben. Saudara boleh tanya sama Louis. Selama perjalanan saya nyanyi. Tanya dia. Saya nyanyi, kalau dia enggak ajak ngomong saya nyanyi. Saya jemput mereka pakai mobil. Saudara ngerti, saya ini seperti sopir. Samuel sama Louis enggak ada yang mau duduk depan nemani saya. Saya di depan. Mereka ngomong sendiri saudara, ya kan guru kita gini. Kesuwen lah aku timbang gak direken aku nyanyi. Yesus engkaulah permata hatiku. Ketika dia dengar saya bersuara, dia mereka. Papa jengkel ini. Dalam segala perkara tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Gayung itu bicara tentang apa? Gayung itu bicara tentang ego kita harus mati. Kedagingan kita harus mati. Bukan cuma sekedar ketika saudara makan soto daging, rawon, kikil, terus saudara bilang sama orang yang bersama dengan saudara, jangan makan soto daging ya. Kenapa? Kedagingan. Bukan. Saya pernah punya nostalgia dengan Pak Andi dan Bu Andi. Saya selalu bilang begini, ngamuan iku kampungan. Ngomong sama sebelahnya, ngamuan iku kampungan.
Pak, itu daging loh Pak, itu yang harus dibereskan. Samuel nyetir motor, ditegur sama mamanya. Sam, ojo banter-banter. Kenapa kamu disalib sama papa aja kamu ngejar papa? Jangan dikejar papamu. Itu memang turunan pembalap. Saudara boleh tanya sama saya, padahal nggak banter loh ya kan. Terus si Samuelnya bilang, memangnya aku salah apa sih? Kamu ngapain ngejar papa? Terus saya bilang sama Samuel, Sam, kalau kamu disalib sama orang, terus kamu marah, kamu pengen kejar dia, kamu berarti darah tinggi. Hipertensi. Loh, hari ini orang boleh perlakukan kita macam bagaimana. Tapi kalau respon saudara marah, respon saudara kepahitan, daging itu belum mati. Ada orang tipu saya. Dia saya terima baik-baik untuk ada di rumah saya. Sorry ya Luis cerita ini ya. Sampai dia kepahitan saudara. Karena waktu saya marah, enggak sampai keluar gitu loh. Saya dirugikan berapa juta gitu saudara. Belum lagi ngadepin orang yang marah karena ditabrak sama dia. Saya harus korban waktu. Waktu dia dengar, Samuel dengar, Ruben dengar, bahwa saya harus ganti sekian juta. Luis ini sampai nangis loh. Sampai dia bilang sama saya begini, saya nggak rela papa harus keluar seperti itu, padahal bukan papa yang salah. Nggak papa, berarti prosesnya papa belum selesai Luis. Papa jalanin. Saya nggak marah sama dia. Nggak sekali dua kali, diulangi lagi. Sampai saya ini mikir gini, koniki waras tangga, nek waras iso nyetir mobil, tapi nek gak waras itu ya opo gitu loh. Ya kan? Disuruh sama istri saya, tolong tante belikan Blue Band. Di dekat rumah saya itu ada Madura Mart, warung Madura itu loh, saudara, yang buka 24 jam. Dia pergi, terus dia balik. Saya dengar waktu istri saya ngomong, belikan Blue Band. Saya lagi ngepel rumah, saya dengar istri saya ngomong bahwa dia disuruh beli Blue Band. Dia balik, tanya sama istri saya, tante, yang besar atau yang kecil? Istri saya bilang, yang kecil aja deh, enggak apa-apa. Balik lagi dia. Balik, itu enggak bawa Blue Band, bawa pulpen. Saya ini berpandangan dengan istri saya, delok-delokan. Arek iki bek tangga ya kan tuku Blue Band, balik 2 kali, balike malah nggawa pulpen. Lah pulpen kok ono sing gede apa sing cilik kan ya gak ada. Ngono medurone kok ya gelem ae didoli ya kan. Seperti itu saya piara, saudara. Saya ini tiap hari dikomplain sama Samuel sama Luis. Papa tahu? Dia kalau nyetir, Pak, ada polisi tidur, digetno aja, Pak, sampai kita terbang. Apa Papa nggak sayang sama mobil Papa digituin? Oh ya, nanti Papa tegur ya. Saya bilang, Tan, kalau kamu lagi nunggu, kamu kan bisa cuci mobilnya. Ya Om, ditinggal tidur, mesin dinyalakan, radio dinyalakan, mesin tidak dinyalakan. Waktu Ruben pulang, nggak iso di starter. Akhirnya entek. Telepon saya, Om, kereta kencana enggak mau di starter, Om. Kamu di mana? Sekolahnya Ruben. Saya ini susah payah. Akhirnya saya ke sana. Kamu nyalain tip ya? Iya Om, daripada kesepian. Mesinnya nggak mau ripi. Enggak Om, hemat solar. Dasmu krewak. Saya tanya, Ben, kamu bisa nyetir ini enggak? Nyetir bagaimana Pak? Papa sama dia yang dorong, kamu yang nyetir. Oh enggak bisa Pak, coba saudara. Saya akhirnya yang dorong. Loh aku sing duwe loh, malah aku nyurung. Saudara ngerti Travelo itu bukan mobil
kecil saudara, gede loh. Sampai aku menggos-menggos gak melaku. Saya ngomong, Tuhan, tulungan iki apa anakku wis kepanasan nang jero trafelo iki. Tuhan itu kirim pertolongan langsung loh saudara. Di sebelah lapangan itu ternyata ada masjid. Pas buyar Jumatan, orang-orang tahu saya dorong gak kuat. Wong mari Jumatan loh emang nyorong saudara. Gara-gara ulah dia. Saya ngomong sama keluarga saya, ini proses kita. Belum selesai kedagingan ini dipangkas. Lepaskan pengampunan. Kalau dia keluar dari sini, dia jadi manusia baru, dia bertobat, kita berhasil. Sebulan yang lalu, dia pamit. Saya bilang, oke, sudah lulus. Tapi utang saya bagaimana om? Kon duwe bayaran. Gak duwe ya gak apa-apa. Tapi denger ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Mari ngomong gak apa-apa tapi ngancam ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi yang baik ya, jangan ngulangi kesalahan. Sudah cukup kamu ada di sini. Ini kandangmu supaya kamu bisa berubah. Sama, kami pun ngempet selama kamu di sini. Dia pamit. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk 1 tahun bersama dengan dia. Hari ini saudara, saya ngomong sama dia, 31 Maret kita akan pasca di pedesaan. Saya ajak semua jemaat itu untuk ke sana. Dan dia bilang begini, Om, aku sekarang kerja di, apa Luis? Wismi. Dia kerja di Wismi. Saya enggak promosi Wismi loh ya. Saya cerita, dia kerja di Wismi. Dia bilang begini, tiap bulan Om, saya kasih perpuluhan. Nanti 31 Maret, saya nyumbang 1 mobil. Dari orang yang menurut saya, wong kociluk lo iso bayar perpuluhan saudara ya kan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Apa yang masih jadi ego saudara, jangan saudara ngelawan Tuhan. Biarkan itu dipangkas. Saya nanam apukat. Apukat apa namanya ya? Terminator atau pokoknya apukat yang buahnya itu bisa 1 kilo ya. Terminator atau karburator ya kan. Apa? Oh, administrator malahan ya kan. Pokoknya gak provokator ngono saudara. Saya tanam apukat itu saudara. Saya dikasih pendeta di Gunung Kelut. Saya tanam. Sudah gede. Subur sekali daunnya. Bulan Februari kemarin saya pelayanan di tempat itu, saya tanya sama Pak Pendeta ini, Pak, benih apukat yang sampean beri, itu sudah gede Pak, saya kasih fotonya. Tapi kenapa enggak berbunga? Kenapa enggak berbuah Pak? Oh, sampean cuma kasih pupuk, tapi sampean enggak ngerti tekniknya supaya apukat ini bisa berbunga. Dia tanya, kamu kasih pupuk apa Pak? Tak kayak micin. Lo benar saudara? Jadi saudara punya tanaman apa? Lu benar. Itu ilmu pertanian yang saya dapatkan di YouTube. Jadi dikasih micin, saya beli micin. Saudara. Subur. Tapi pendeta ini bilang begini, untuk apukat ini berbunga dan berbuah, lukai pohonnya, 1 sisi. Jadi disuruh ngelukai 1 sisi, dibacoi saudara. Hah? Pulang dari situ, saya itu jadi mikir, iya ya, apukat ini untuk berbuah, harus diproses, dilukai dulu. Hari ini, Februari saya ke, Januari ya, tanggal 15 Januari saya ke situ. Hari ini Februari, itu sudah mulai keluar calon bunganya. Belum bunga, tapi calon bunganya sudah mulai keluar. Itu pohon loh, dengar baik. Kadang-kadang orang kirim Tuhan kirim orang dalam hidup kita untuk melukai kita, untuk membuat hati kita rasanya marah gitu. Semata-mata Tuhan punya tujuan. Harus berbuah. Kedagingan harus dimatikan. Amin. Obor itu bicara tentang api Roh Kudus. Ayo hari ini, saudara dan saya sebagai anak Tuhan gak bisa cuma mengklaim kita ini anak Tuhan tanpa kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Relakan hidupmu
Biar Roh Kudus yang menuntun hidup kita, Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Saya bersyukur kita ada di gereja yang karismatik, kita ada di gereja yang profetik, yang tandanya adalah begini, menghormati pekerjaan Roh Kudus di gereja itu. Mari maksimalkan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang gak mau dengerin. Contoh ya, pemilu kemarin. Di salah satu sinode gereja menyerukan kepada seluruh pendeta-pendeta, gembala-gembala di bawahnya. Pilih nomor ini ya, ini yang dari Tuhan. Terus saya punya teman hamba Tuhan di Kediri. Secara khusus telepon saya cuma ngomong begini, saya dengar perintah Tuhan bahwa kita harus memilih calon nomor ini. Oh ya? Iya Pak, saya punya pengalaman pemilihan lurah di Kediri. Beberapa desa minta doa sama saya berdoa. Dan ternyata benar apa yang Tuhan taruh di hati saya itu yang menang. Dan sekarang Tuhan taruh di hati saya, Pak ini, nomor ini, itu yang menang. Istri saya juga terima saudara, dari teman-temannya. Terus kita rapat gitu kan, ya apa itu yang, kok ndangane dhewe salah pilih. Oke, jawabannya cuma satu, doa. Jam 3 pagi loh, di hari coblosan itu kami duduk di bawah kaki Tuhan. Kami tidak mau salah pilih Tuhan. Dan Tuhan bilang melalui Roh Kudus, damai sejahtera itu melimpah di hati saya. Tetap seperti semula. Jangan berubah. Ketek begitu, der. Apa yang Tuhan tunjukkan menang. Yang mereka bilang katanya dari Tuhan kalah. Sampai hari ini dia tidak berani telepon saya. Karena kalau dia telepon saya akan bilang begini, kamu hamba Tuhan atau hamba setan. Hari ini kita bisa peka, hari ini kita bisa bedakan mana suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Itu kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan padamkan roh dalam hidup kita. Ayo hari-hari ini, semakin sulit keadaan kita, semakin sulit situasi kita. Tapi kita akan bebas dari ketakutan, kekhawatiran, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang pemain musik dan imam pujian maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan cara Tuhan bagi kami untuk menang di situasi yang sulit hari-hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk ada di jalur-Mu, untuk kami seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakan firman-Mu pagi ini bagi kami. Terlebih dari semuanya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, kami bukan cuma pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa.